Oke, baik teman-teman ya. Kali ini kita akan bedah sama kontraknya Bitness ya. Kita bedah sama-sama ya. Oke, jadi smart kontrak itu adalah smart pintar ya, teman-teman. Smart kontrak yang sudah tersusun rapi ya dengan perintah sistem-sistem kode-coding yang ada di dalam komputer atau smart kontrak tersebut ya. Jadi saya akan menggunakan jasa website Solidity Scan ya untuk ngecek semua kontrak ini ya bersih atau tidak, aman atau tidak, atau berbahaya atau tidak ya. Oke, nah teman-teman bisa klik aja ya, ada liquidity 35.261.571 dolar ini ya untuk melihat mengambil alamat semua kontraknya. Klik aja liquidity ya atau dana 30 juta ini, dia akan larinya ke semua kontrak teman-teman ya. Nah inilah semua kontraknya Bitness ya teman-teman ya. Jadi kita akan ambil dulu ya semua kontrak ini, salin. Oke, kemudian kita masuk ke website Solidity Scan ya untuk ngecek semua kontrak tersebut atau semua kontrak Bitness. Oke, langsung aja kita masuk ke Google Chrome. Oke, beginilah cara ngecek semua kontrak ya. Kita pakai jasa website Solidity Scan ya. Oke, langkah berikutnya ya, geser, kemudian klik pilih blockchain ya. Di Bitness kita pakai Binance ya, BNB Smart Chain BP20. Oke, klik Binance, kemudian klik pindai rantai per blockchain, klik atas. Oke, kemudian semua kontak yang dari Bitness kita tempel di sini untuk di scanning ya, di reset. Kita klik mulai pindai. Oke, lagi tahap proses pemindaian. Kita beda sama-sama ya, apakah bersih atau tidaknya kita bisa cek sendiri. Oke, sudah terbaca. Oke, kita review sama-sama. Skor keamanannya rata-rata 61/51 ya. Oke, nah di sini akan jelas keterangannya ya. Oke, nah arti apakah kode sumber sudah terverifikasi ya, di sini udah terverifikasi ya karena centang hijau. Oke, kemudian adakah fungsi pencetakan, centang hijau aman. Ada fungsi bakar, centang hijau aman ya, karena kita pakai stablecoin USDT. Oke, risiko rendah ya, kontrak dapat dikomunikasi dengan versi Solidity Scan yang lebih lama. Ini pragma ya, jadi ini risiko rendah, tidak berdampak apa-apa ya. Oke, kontrak yang dapat ditingkatkan berbasis proxy ya. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, kalau ini centang X ya, berarti ini proxy ya, berbahaya ya. Oke, lanjut. Pemilik tidak dapat memasukkan token atau menggunakan data hitam ya, ini centang hijau, karena basis Bitness yang bukan token ya, dia USDT stablecoin. Oke, centang hijau. Oke, kontak yang dapat dijeda ya, artinya ini berbahaya teman-teman ya. Kalau ini centang X ya, kalau ini centang X ya, berarti kontrak perdagangan kita ini bisa dijeda ya dengan cara alasan maintenance ya, migrasi atau dan lain-lainnya. Tapi di sini centang hijau aman ya. Kemudian fungsi administrasi juga hijau aman. Kontrak mengajukan diri ya, ini kalau centang hijau berbahaya teman-teman ya. Artinya si pemilik bisa mengajukan diri ya dengan otak atik atau di sistem dirusak ya. Artinya kalau udah sistem rusak, dana yang ada di pelembung itu milik dia. Tapi di sini centang hijau ya, aman ya. Oke, di sini ada kondisi balap WD aman, nggak ada juga WD cepat ya, sesuai kontrak ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penyerahan kepemilikannya. Kalau ini centang X maka berbahaya teman-teman ya. Artinya dia bisa menyerahkan kepemilikan ini ke orang lain atau dia jual ya, dengan kata dia dapat hasil yang besar. Tapi di sini centang hijau aman ya. Kemudian pengguna dengan lebih token lebih dari 5% dan centang hijau aman.
Oke. Nah, di sini yang paling berbahaya teman-teman ya. Ketika ini centang X ya atau merah, pemilik yang terlalu berkuasa ya. Perlu diketahui, kalau ini centang X, maka sangat berbahaya proyek tersebut. Kenapa? Karena dia diberi kuasa penuh ya. Dia bisa masuk ke dalam kode-kode smart kontrak, dia bisa masuk atau ambil rampung dana yang ada di LV atau lumbung liquidity tersebut ya. Tapi di sini centang hijau ya, aman ya. Oke, lanjut. Tidak ada kode call down ya, menghentikan perdagangan ya. Artinya ya, kalau ini centang X, maka proyek ini juga berbahaya ya. Dia akan bisa memberhentikan perdagangan di dalam proyek tersebut. Contohnya bisnis ya, perdagangan dana kita diperdagangkan di pakai swap ya, di pakai swap. Oke. Nah, jadi di sini centang hijau aman ya. Oke. Nah, pemilik memasukkan token pengguna kereta hitam ya. Di sini centang X dan keterangan tidak ada dampak. Kenapa tidak ada dampak? Karena di bisnis bukan token ya teman-teman ya. USDT ya. Di USDT dan stablecoin ya. Makanya tidak ada dampak. Oke, lanjut. Pemilik dapat mengatur pembiaya aman, centang hijau. Alamat yang berkode keras ya. Ini berbahaya kalau centang X ya. Artinya dia bisa masuk ke dalam alamat yang berkode keras ini ya, tanpa kita ketahui. Tapi sini centang hijau aman. Ini juga hijau aman. Oke, pasukan penumpang juga aman hijau. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya ketika ini centang X ya. Fungsi mengambil kepemilikan ya. Ingat, kita tahu bahwa proyek ini sudah diserahkan ke pool blockchain yang mana developer atau pemilik tidak bisa intervensi, tidak bisa otak-atik dan tidak bisa rampok ya. Kalau ini centang X ya, maka dia bisa mengambil kepemilikannya walaupun sudah diserahkan ke pool blockchain ya. Jadi kalau kata leader ini sudah pool blockchain. Kalau kita tidak cek ini berbahaya teman ya. Jadi datanya di sini menunjukkan bahwa ini centang hijau, berarti memang betul sudah diserahkan ke blockchain bisnis ini ya, dan dia tidak bisa lagi mengambil kepemilikannya ya karena centang hijau. Oke, lanjut. Penyimpanan tipe alamat yang berbahaya ya, ini centang hijau juga aman. Kalau ini centang X, artinya ada alamat tersembunyi yang berbahaya yang si pemilik bisa masuk untuk ambil rampung dana yang ada di lumbung liquidity pool. Oke, lanjut. Pasukan token tetap ya centang hijau karena di stablecoin. Oke. Sorry, lanjut. Oke. Menyalahgunakan gas fee, centang hijau aman. Oke. Injeksi kode melalui nama token, hijau aman. Oke. Tidak ada pemilik tersembunyi ya. Kalau ini centang X ya teman ya, centang merah ya, berarti si pemilik bisa masuk ke dalam alamat tersebut itu ya, untuk ambil dana liquidity yang ada di blockchain itu ya, atau tak-atik sistem yang ada semua kontrak. Tapi di sini centang hijau aman ya. Alamat lain dengan akses khusus, nah ini juga bahaya teman-teman kalau centang X, karena dia bisa masuk juga dengan alamat khusus yang dibikin diam-diam. Oke, tapi di sini terbacanya centang hijau aman. Oke, lanjut. Token palsu nggak ada karena USDT ya, centang hijau. Nah, risiko panggilan eksternal pada posisi kritis ini berbahaya teman-teman ya. Kalau centang X ya, dia bisa calling atau panggil dana yang di lumbung kredit itu dengan cara sistem ya. Tapi di centang hijau artinya risikonya itu aman ya, tidak ada dampak. Oke. Dan itulah review smart kontraknya dari bisnis ya teman-teman ya. Dan ini kita pakai jasa website untuk di-scan dan terbaca di scanningnya bahwa smart kontrak ini bersih ya. Tinggal teman-teman cek sendiri juga ya, untuk riset sendiri juga. Dior ya, tetap semangat ya, tetap kembangkan, presentasikan sesuai data. Oke, so semoga bermanfaat.